Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 serta teman-teman semuanya yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, muatan pelajaran matematika yang ada di tema 6 subtema 4 tentang menghitung luas suatu bangun, ya, bangun datar, ya, dengan satuan tidak baku, yaitu dengan persegi satuan atau satuannya petak-petak satuan, ya. Mari kita mulai saja. Silahkan kalian siapkan bukunya, ya, siapkan buku kalian, buku 3F, ya, atau buku tema 6. Mari kita mulai. Jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar. Baiklah, siswa-siswi kelas 3 serta teman-teman semuanya, mari kita hitung luas dari bangun-bangun berikut ini, ya. Kita gunakan satuan tidak baku berupa satuan petak-petak satuan, ya. Kalau satuan baku itu kita gunakan satuan sentimeter, meter, desimeter, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita gunakan satuan tidak baku berupa petak-petak satuan. Baik, mari kita coba hitung luas bangun dari bangun yang paling atas ini. Berapakah luas bangun bujur sangkar ini, ya? Kita bisa menentukan luasnya dengan cara menghitung berapa petak yang mengisi bangun ini, ya. Coba kita hitung ada berapa petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata ada 15 petak satuan. Jadi luas dari bangun datar ini adalah 15 petak satuan, ya. Baik, ternyata ada cara lain, ya, yaitu dengan cara mengalihkan sisi panjangnya dengan sisi lebarnya, ya. Seperti ini. Kita hitung sisi panjangnya dulu, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kita hitung cara kedua, ya, kita anggap cara kedua, ya. Cara 2 itu kita hitung panjangnya, yaitu 5 tadi, ya. Kita kalikan dengan lebarnya 1, 2, 3, ya. 5 kali 3, ya. Berapakah 5 kali 3? 15 petak satuan. Ya, hasilnya sama, ya, dengan cara yang pertama. Kita anggap cara yang pertama tadi, ya. Cara pertama tadi kita hitung, ya, satu persatu kotak-kotaknya. Baik, coba kita lanjutkan menghitung luas dari bangun ini, ya, bangun persegi panjang ini, ya. Oke, kita coba hitung dengan cara 1 terlebih dahulu, ya. Cara 1, ya, berapa luas dari bangun persegi panjang atau bujur sangkar ini, ya. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ya, luasnya ternyata adalah 50 petak satuan. Ya, setelah kita hitung kotaknya satu persatu. Baik, kita lanjutkan ke cara kedua. Cara kedua yaitu kita kalikan ya panjang dan lebarnya. Kita hitung panjangnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi kita tulis dulu 10 petak satuan, kita kalikan dengan lebarnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita kalikan dengan 5 ya. 10 dikalikan 5 sama dengan 50. Jadi luasnya adalah 50 petak satuan. Nah, kalian boleh menggunakan cara satu atau cara kedua, terserah, bebas mana cara yang lebih kalian sukai. Bila kalian menganggap cara satu lebih lama ya, maka kalian bisa gunakan cara dua. Tapi bila kalian merasa cara satu lebih mudah, ya silakan gunakan cara yang pertama atau cara satu ya. Kita lanjut ya. Tapi kalau saya ya, kalau Pak Rifan itu kalau kotaknya cukup banyak seperti ini ya, kita gunakan cara dua, lebih cepat ya. Oke, coba berapa luas dari bangun persegi ini ya. Saya coba gunakan cara yang kedua ya, dengan mengalihkan panjang dan lebarnya atau mengalihkan sisi-sisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kita kalikan dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti luasnya 5 dikalikan 5. 5 dikalikan 5 hasilnya adalah 25 petak satuan ya. 25 petak satuan. Oke, satu lagi contohnya, kita hitung sisi-sisinya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi luasnya 5 kali berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 5 dikalikan 6 hasilnya adalah 30 petak satuan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita ya. Kalau ini hasilnya adalah seperti ini ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya seperti ini, bentuk bangunnya seperti ini, bentuk bidangnya seperti ini ya. Bagaimana cara menghitung luasnya? Sama ya anak-anak ya. Jadi kita hitung di sini adalah kita anggap ada dua buah bangun yang dijadikan satu ya, yang digabung menjadi satu ya. Jadi untuk menghitung luasnya seperti ini ya. Kita bisa gunakan cara satu ya, kita bisa gunakan cara satu dengan cara menghitung berapa kotak perseginya ya.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ya. Ternyata ada 31 persegi satuan ya. Luasnya adalah 31 persegi satuan atau petak satuan ya, sama saja. Oke, sekarang coba kita hitung dengan cara yang kedua ya, dengan cara yang kedua. Cara yang kedua kita hitung seperti ini. Kita kalikan ya, 1 2 3 4 5 ya. Ada 5, ini yang kita anggap bangun satu ya. Saya pisahkan dulu dengan cara kita kasih tanda garis putus-putus ya, seperti ini ya. Ini 1 2 3 4 5, ini bangun yang pertama, dikalikan 1 2 3 4 5 ya. 5 dikalikan 5 ya, ini bangun yang pertama ya. Berapa 5 kali 5? 25 persegi satuan. Tapi ini kan belum selesai ya, kita harus tambahkan dengan luas bangun yang kedua. Berapa? 1 2 3 4 5 6 ditambah 6 ya, masih harus ditambah 6. 25 ditambah 6 sama dengan 31 ya, sama ya hasilnya ya. Luasnya adalah 31 persegi satuan atau 31 petak satuan. Oke, nah dengan cara ini kita bisa menghitung luas bangun yang bentuknya seperti ini ya. Jadi kita kalau mengerjakan soal seperti ini, kita bagi saja ya bangun-bangunnya, yang bangun-bangun perseginya. Nah, nih kita kasih garis putus-putus seperti ini, garis bantu ya. Oke, jadi luasnya untuk yang bangun yang kedua ini menjadi seperti ini, 1 2 3 4 5 ya. 5 dikalikan 1 2 3 4 ya, luasnya berarti 5 kali 4. Tapi harus masih ditambah berapa ini? Ini kan belum selesai ya, masih harus ditambah 1 2. 5 kali 4 ditambah 2 ya. 5 kali 4 berapa? 20 ya, ditambahkan 2, maka luasnya adalah 22 persegi satuan ya, 22 persegi satuan. Coba kalau kita hitung luasnya dengan cara satu. Mari kita coba hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ya. Belum selesai, masih ada 2 kotak lagi, berarti 20 21 22. Hasilnya sama ya. Oke, nah coba kita lanjutkan. Berapakah luas bangun di bawah ini ya? Bentuknya seperti ini ya. Maka kita bisa bagi 2 atau kita gunakan garis bantu, garis putus-putus di sini berarti ya. Ya, oke. Luasnya berarti ini luas bangun yang satu ya, ditambah bangun yang kedua. Anggaplah begitu ya. Oke, luasnya berarti berapa ini? Kita coba hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 dikalikan berapa? 1 2 3 4 ya. 8 kali 4, 8 kali 4 ini belum selesai, harus ditambah ini ya, bangun yang kedua ya. 1 2 3 ditambah 3 ya. Mari kita hitung 8 kali 4 itu hasilnya adalah 32 ya.
Ini kita memang harus hafal ya, harus hafal perkalian kalau menghitung dengan cara yang kedua. 8 kali 4 sama dengan 32 ditambah dengan 3 ya, masih ada 3 persegi satuan ya. Hasilnya adalah 32 ditambah 3 sama dengan 35. Jadi luas bangun ini adalah 35 persegi satuan atau 35 petak satuan ya, sama ya. Oke, lanjut ke contoh yang terakhir. Nah, ini ada bangun yang cukup besar ya, ini ya, bentuknya ya sama ya, seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa gunakan garis bantunya di mana? Patahannya di sini ya, berarti kita gunakan garis bantu di sini ya. Ini bangun yang pertama, anggap saja begitu. Ini bangun yang kedua, jadi nanti kita tambahkan ya luasnya, luas gabungannya. Oke, berarti luasnya bisa kita hitung seperti ini. Luasnya, yang luas bangun satu dulu ya, 1 2 3 4 5 dikalikan berapa? 1 2 3 4 5 5 kali 5 ya, ditambah dengan bangun yang kedua. Bangun yang kedua 1 2 3 4 ya, dikalikan 1 2 3 4 ya, berarti 4 kali 4 ya. Sekarang kita hitung perkaliannya. 5 kali 5 itu 25 ya, 4 kali 4 itu 16 ya. Luasnya keseluruhannya berarti 25 tambah 16 berapa? 5 tambah 6 itu 11 ya. Menyimpan 1 berarti 2 tambah 1 itu 3, menyimpan 1 sama dengan 4 ya. Jadi 41 persegi satuan atau 41 petak satuan. Itu ya. Selesai, bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, kalau sudah selesai, sekarang coba kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bagaimana kalau luasnya bentuknya seperti ini ya, kalau bangunnya seperti ini, berapakah luasnya ya. Siswa-siswiku kelas 3 serta teman-teman semuanya, kalau tadi bangunnya itu semuanya utuh berupa persegi-persegi ya, sekarang ada bangun yang seperti ini ya, yang berupa patahan segitiga seperti ini ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, untuk menghitung luas daerah yang dibangun yang bentuknya seperti ini, kita ingat bahwa setengah kotak atau segitiga seperti ini itu 2 bangun segitiga jika digabungkan itu sama dengan 1 petak persegi ya. 2 segitiga, ini saya tulis dulu ya, 2 segitiga ini itu sama dengan 1 persegi atau 1 petak persegi ya. Jadi luasnya untuk yang bangun ini adalah, kita hitung ya, kita lihat ya, 1 ya, luasnya adalah 1. Terus ini kita seperti ini aja ya, 1 ditambah berapa ini? Ini 2 ya, 2 segitiga. 2 segitiga itu, 1 segitiga itu artinya setengah ya. 1 segitiga itu setengah, berarti kalau 2 segitiga 2 kali setengah itu sama dengan 1 ya. Ini 2 segitiga kita gabungkan menjadi 1. Ini saya anggap seperti ini aja, 2, ini juga 2 ya. Oke, berarti luasnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2 petak satuan atau 2 persegi satuan ya. Oke, 2 persegi satuan. Oke. Nah, sampai di sini cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah
satu segitiga itu artinya adalah setengah kotak ya, setengah kotak. Kalau dua segitiga berarti dua segitiga digabung menjadi satu kotak ya. Oke, sekarang coba kita hitung luas bangun di bawah ini ya. Oke, mari kita lihat, kita hitung dulu persegi yang utuh ya. Kita hitung perseginya yang utuh ya terlebih dahulu. Yang utuh adalah 1 2 3 4 5 6 ya. Luasnya berarti 6 ditambah berapa ini? Segitiganya ada 1 2 3 4 ya. Ada 4 segitiga. Padahal 2 segitiga itu sama dengan 1 kotak. Kalau 4 berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Ya, oke, berarti luasnya 6 ditambah 2 sama dengan 8 persegi satuan. Cukup jelas ya. Ini kalau saya perjelas, ini merupakan petak ketujuh ya. Yang ini 8-nya di sini 8 itu petak yang ke-8 gabungannya ini ya. Oke ya. Cukup jelas ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, kita bisa seperti yang tadi ya, kita bisa gunakan garis bantu seperti ini. Iya. Ini bangun yang pertama, ini bangun yang kedua. Bagaimana menghitung luasnya? Nah, berarti luasnya bangun 1 ditambah bangun yang kedua. Ya. Kita hitung bangun yang pertama atau bangun 1 dulu ya. 1 2 3 4 5 6 ya. 6 dikalikan berapa? 1 2 3 ya. 6 kali 3 ditambah dengan ini ya, bangun yang kedua kita hitung 1, kemudian ada 2 kotak segitiga, maaf, ada 2 segitiga. 2 segitiga itu artinya adalah 1 petak ya, 1 persegi ya, gini ya. Oke, 6 kali 3 tadi kita selesaikan dulu ya. 6 kali 3 itu 18 ya, ditambah 1 tambah 1 2 ya, berarti luasnya adalah 18 tambah 2 itu 20 persegi satuan ya. Oke, begitu ya anak-anak ya, cukup jelas ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Kalau segitiganya tidak pas setengah seperti ini bagaimana Pak? Nah, seperti yang ada di gambar ini ya. Ini kan kalau tadi kan segitiganya pas setengah, segitiganya pas setengah seperti ini Pak. Nah, kalau ini tidak pas setengah bagaimana cara menghitungnya? Ya, ya. Oke, cara menghitungnya adalah kita cari pasangannya ya, cari pasangannya. Jadi begini, untuk menghitung luas segitiga ini ya, kita pertama tentukan kotak-kotak yang utuh dulu ya, petak-petak yang utuh dulu. Ada berapa? 1 2, ada 2 ya, 2 yang utuh. Oke, nah sekarang yang tidak utuh adalah kita cari pasangannya. Ini ya, ini petak yang ketiga, pasangannya dengan ini petak yang ketiga ya. Kemudian petak yang keempat ya, ini pasangannya dengan ini ya. Kemudian petak yang kelima pasangannya dengan ini ya. Berarti luasnya adalah 2 tambah ini ya, 1 2 3 ya. 2 tambah 3 berarti 5 persegi satuan ya. Oke ya.
yang 2 utuh, yang 3 ini merupakan pasangan-pasangan tadi ya. Oke, coba kita hitung lagi dengan cara yang sama ya. Berapakah luas dari segitiga ini ya? Kita hitung yang mulai dari yang utuh dulu ya, luasnya ya. Kita cari ya mulai dari yang utuh dulu. 1 2 3 4 5 6 ya, yang utuh ternyata ada 6. Nah, sekarang untuk melengkapinya kita cari pasangan-pasangan dari bangun-bangun ini ya. Oke, ternyata pasangannya ini ya, 7, petak yang ke-7 ini pasangannya di sini ya. Oke, terus ini pasangannya dengan ini, petak yang ke-8, ini ke-9 ya, ini juga ke-9 ya. Oke, jadi luasnya adalah 9 persegi satuan ya. Oke, lanjut, ada cara yang lain anak-anak ya, ada cara lain yang bisa kalian gunakan untuk menghitung segitiga seperti ini ya, menghitung luas bangun segitiga seperti ini. Jadi begini, kalau saya tuliskan ya, kalau ada 2 segitiga, 2 segitiga yang setengah tadi itu dihitung 1 ya. 2 segitiga yang setengah seperti ini ya, ini dihitung 1. 2 segitiga yang nilainya setengah tadi. Oke, kalau kurang dari setengah ya, ini kalau kurang dari setengah itu misalnya seperti ini. Kalau kurang dari setengah ini ya, seperti ini ya. Kalau kurang dari setengah, dihitung 0 ya, atau tidak dihitung ya. Ini cara yang lain aja ya. Oke, kalau lebih dari setengah, misalnya seperti ini coba ya, kalau lebih dari setengah misalnya seperti ini ya. Ini ya, contohnya adalah yang seperti ini lebih dari setengah ya. Kalau lebih dari setengah, kita hitung 1 ya, dihitung 1 ya. Nah, kalau dengan menggunakan cara ini, coba ya kita hitung ya segitiga ini dengan menggunakan cara ini. Oke, kita mulai dari kotak yang utuh dulu. 1 2 3 4 5 6 ya, 6 ya. Kemudian mari kita lihat ini ya, bagian ini, daerah ini lebih dari setengah ya, lebih dari setengah, maka kita hitung 1, berarti ini menjadi kotak yang ke-7 ya. Kemudian yang bagian ini karena kurang dari setengah, ini tidak kita hitung, kita silang aja, tidak kita hitung ya. Kemudian yang bagian ini lebih dari setengah, maka kita hitung sebagai 1, menjadi kotak yang ke-8 ya. Yang ini tidak kita hitung karena kurang dari setengah ya, kita silang. Oke, kemudian kita lihat ini yang di sebelah angka 6 ini besarnya lebih dari setengah, maka kita hitung sebagai 1, menjadi kotak yang ke-9. Dan yang terakhir bagian ini tidak kita hitung karena kurang dari setengah, jadi luasnya adalah 9 persegi satuan. Sama ya dengan ini ya. Ya, sama kan? Dengan cara ini dicari pasangannya, atau ini dengan cara menghitung kalau yang kurang dari setengah itu kita silang, kita anggap 0,
Kalau lebih dari setengah kita hitung utuh, kita hitung 1 ya. Nah, kalian silahkan boleh memilih cara yang mana ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir ya sebelum ke tugas ya. Oke, berapakah luas bangun segitiga ini ya? Oke, kita hitung dulu bagian yang utuh ya. Kita hitung dulu bagian yang utuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, ada 10 ternyata. Oke, setelah ada 10 kita hitung bagian yang tidak utuh. Yang tidak utuh ternyata pas ya, pas setengah-setengah ini ya, segitiga setengah-setengah. Ada 1 2 3 4 5. Ternyata ada 5 segitiga yang bernilai setengah. Berarti 10 ditambah ini ya, 5 segitiga ini kita hitung ya. Kita hitung kalau 2 segitiga itu sama dengan 1 ya. Berarti begini aja, kita gabungkan. Kalau ini dengan ini nilainya 1 ya. Segitiga yang ini dengan yang ini nilainya 1 ya. Oke, yang ini tidak ada pasangannya, berarti setengah nilainya ya. Berarti 10 tambah berapa? 1 2 setengah ditambah 2 setengah ya. 10 ditambah 2 setengah sama dengan 12 setengah. Jadi luasnya adalah 12 setengah petak satuan ya. Oke, atau ini 12 persegi satuan ya. Oke, sudah selesai ya anak-anak ya. Oke, mungkin ini dulu ya penjelasan dari saya terkait menghitung luas bangun datar ya. Tadi dari yang pertama itu saya kira cukup mudah ya, yang hanya mengalihkan panjang kali lebarnya ya. Kemudian ini yang kedua tadi gabungan ya, dan yang ketiga adalah yang ada setengah-setengahnya, tadi ada segitiga-segitiganya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan menghitung luas bangun datar pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kekurangan atau kesalahan. Saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Dan setelah ini kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru kalian ya. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.